tingginya ini ada tanda tinggi, objek size lebar dan tingginya saya kasih isi angka 20. Perhatikan, ini objek yang sedang aktif yang kita isi 25 kali 20, lalu tekan enter, maka objek ini berubah ukuran menjadi 25 kali 20. Ya. Oke. Cara lainnya selain menggunakan kotak yang ada di properti, itu tadi dari menu objek. Jadi saya kembalikan ini ukurannya kembali ke seperti semula ya. Ini benda ini saya rubah ke seperti semula. Masuk di menu objek, transformation. Ini ada dicatat ya. Di objek transformation ada position, ada rotate, ada scale and mirror, ada size, Q. Saya pilih yang mana kalau saya merubah ukuran? Kira-kira. Size. Ya, size ya. Saya klik size, perhatikan apa yang terjadi. Ini ada window docker di sebelah kiri layar. Ini transformation, karena tadi kita pilih objek, transformation, size. Ini yang terpilih. Maka yang aktif ini juga adalah size. Ini yang ada tanda terpilih. Kelihatan ada 5. Ini position, ini rotates, ini scale and mirror, ini adalah size, dan ini adalah skew. Jadi yang terpilih sekarang adalah size. Ini ada XA. Jadi X itu lebar objek, dan Y itu adalah tinggi dari objek yang sedang aktif atau yang sedang terpilih. Ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ini saya ganti menjadi berapa? Berapa? Lebarnya yang diminta di sini. Rubah ukuran objek menjadi lebar 25. 5, Bunda. Tingginya berapa? 20. Nah, perhatikan ketika saya merubah 25, otomatis ini Y-nya berubah otomatis karena ada tanda proporsional sedang tercentang. Artinya objek ini proporsionalnya kalau ini 25, tingginya juga harus 7. Enggak boleh saya rubah menjadi 20. Jadi supaya kita tidak diatur oleh CorelDRAW untuk ukuran yang proporsional, artinya sesuai dengan bendanya, rubah objek ukurannya, itu kita hilangkan dulu tanda proporsionalnya di sini. Tanda ceknya dikasih hilang, tanda centangnya kita masukkan angka 25, kemudian kita masukkan angka berapa tadi? 20. Jadi kita bebas merubah objek seukuran kita yang kita inginkan. Kemudian ada copy di sini. Copy artinya apakah benda ini yang mau kita rubah ukuran 25 ke 20 adalah kopiannya atau benda aslinya. Kan benda aslinya yang saya mau rubah, bukan hasil kopiannya. Kalau benda aslinya maka isinya di sini kita isi 0. Coba kita saya isi di sini 0. Nggak kelihatan ini anunya ya. Ini apply-nya nggak kelihatan, ini ada apply ya. Jadi ini saya isi 0, 25 kali 20, perhatikan bendanya ini. Ya. Saya klik apply, hasilnya ini. Ya. Nah, saya ulang ya, saya ulang. Saya pindah ke file baru supaya, atau saya tambah halaman dulu. Jadi saya bikin benda, ukuran, ROC, dia ada di poligon, subtool arrow, nih. Saya bikin ini, ganti di atas ini yang bentuk ini tadi, ini kan acak, jadi nanti kalian bikin ini ya, tugasnya. Ini dibuat, boleh silahkan ganti warna, klik kanan, kalau mau ganti juga isiannya silahkan. Nah, kemudian saya copy bendanya, saya copy bendanya ke sini dengan drag and drop.
Kemudian ini hasil kopiannya, saya ubah ukurannya. Bagaimana caranya? Klik objek ini, masuk di menu transformation tadi, objek transformation. Karena saya sudah pilih transformation, ini sudah aktif, tidak tertutup kecuali kalau saya tutup ya. Ini kan bisa kita tutup window Docker-nya. Jadi saya tutup window Docker, saya ulangi objek transformation size. Ya, ini size. Saya masukkan angka di sini size-nya. Kalau misalnya tidak sengaja tadi kita pilih, misalkan saya tidak sengaja memilih transformation position, maka yang aktif ini position. Ingat kalau position itu berarti memindahkan, ya. Jadi ini kita masukkan, kita klik saja di sini size. Lebarnya kita masukkan 25, tingginya kita masukkan 20. Lalu ingat kopinya diisi dengan 0 kopiesnya. Ya, baru klik apply. Hasilnya objek ini yang berubah menjadi apa? Ukuran 25 kali 20. Paham? Ya, itu cara menggunakan transformasi size. Saya ulang kalau misalnya ini benda, saya kosongkan tengahnya dulu. Ini diklik di color warna tanda silang, itu berarti kita kasih kosong ininya. Saya rubah ukuran ini menjadi 25 kali 20, tetapi saya isi di sini 1. Ya. Lalu saya apply. Apa yang terjadi? Coba ada yang tahu kira-kira apa yang terjadi kalau saya klik apply? Copy 1. Lalu ini ukuran 25 kali 20, yang terjadi adalah, coba perhatikan kalau saya klik, akan tercopy benda ini yang tadi ke ukuran 25 kali 20, karena kita isi 1 di sini. Kalau saya isi 0 tadi di sini, ingat, kalau saya isi 0, ini 25 kali 20, lalu saya isi 0, apply, benda aslinya berubah. Kalau saya isi 25 kali 20 di sini, tapi saya isi dengan copy 1, artinya saya mengcopy bendanya ke ukuran 25 kali 20 tanpa merubah benda asli. Ya, itu fasilitas copy sekaligus merubah ukuran. Sama juga kalau saya menggunakan mouse sebenarnya. Saya merubah ukurannya, tekan shift sambil tarik, klik kanan, ini ya, sama ini kalau menggunakan mouse. Oke, lanjut. Kita disuruh di praktek ini, kita disuruh copy objek 5 buah dengan jarak horizontal 10 mm. Jadi ini mau 10-10 jaraknya. Bagaimana caranya? Saya copy dulu ke sini, ya. Mau di copy ini ke kanan dengan jarak 10. Nah, itu berarti kita menggunakan bukan lagi size, tapi kita karena mau memindahkan sambil mengcopy, begini ceritanya. Saya drag, drag, drag. Tapi ini kan manual. Kalau manual itu kan jaraknya pasti bermacam-macam, tergantung cara kita meletakkan objek di mana. Nah, ini mau jaraknya 10. Caranya ada di position. Ya, jadi position artinya kita memindahkan objek. Kalau saya isi di sini X-nya misalnya, tadi kan lebarnya objeknya di 25 ya, lebar objek 25. Saya mau dia jaraknya 10, maka kita isi di sini 35. Ya, 35. Kalau saya klik apply, lalu copy 1, hasilnya begini. Ya. Jadi ini jaraknya 10. Kalau mau kita ambil cara menentukan berapa jaraknya, itu 35, maksudnya dia dipindahkan dari titik pusatnya atau dari titik pusat ke titik pusat, itu jaraknya 35. Karena ini jarak lebar bendanya adalah 25, cukup kita tambah 10 saja. Jadi dari 25 jadi 35. Ya, dari lebar benda kita tambah dengan 10 kalau mau jaraknya 10. Jadi kalau mau misalnya jaraknya 15, berapa saya isi ke sana?
Berapa saya isi di sini? 40. 40 ya. Jadi kita isi 40, copy, ingat I1 di sini, lalu apply. Jadi ini jaraknya di sini 15. Nah, kalau selanjutnya mau bikin seterusnya, masukkan saja karena disuruh tadi jaraknya 10 berarti kita isi 35. Ingat ini isi 1 baru klik apply. Ini ya, harus 0 ya karena dia dipindahkan secara horizontal. Jadi apply saja 1, 2, 3, 4, 5. Ya, begitu caranya membuat objek sesuai dengan apa yang kita inginkan ukurannya, memindahkan dengan jarak tertentu. Ya. Bunda, Bisa juga. kalau misalnya di copiesnya langsung 5 terus apply, bisa tidak Bunda? Coba kita lihat, bisa tidak. Jadi silahkan dicoba ya. Kalau kalian ada sesuatu begitu, misalnya ini 35, kita isi 5 di sini, bisa tidak? Perhatikan. Bisa. Ya. Jadi pertanyaannya Nur Alisa ya, yang bertanya tadi? Ya, yang ketua kelasnya. Bisa tadi, tidak perlu kita ketik satu di sini baru kita klik 5 kali. Kerja bakti namanya. Setengah mati kita klik 5 kali, padahal cukup kita isi 5 baru kita klik apply, nanti dia otomatis muncul 5. Ya. Oke, jelas ya? Iya Bunda, jelas. Bunda. Oke. Lanjut lagi praktek yang halaman di bawahnya. Yang ini, yang di bawah ini. Ingat kalau misalnya kita mau menggeser halaman tanpa menggeser layar pakai scroll, ada tool di sini yang tempatnya zoom, ada pen, ya, ini pen. Ini kita tarik sama dengan tangan kita menggeser, ya, kita tarik ke atas gini, ya, ini. Ini pen tool namanya. Ini membuat logo dasar. Jadi kalian sudah bisa bikin logo dasar sebenarnya dengan menggunakan tadi transformation itu. Ini diputar. Nah, caranya bagaimana? Coba kita bikin di sini, di halaman 2. Bikin objek poligon. Poligon segi berapa tuh poligonnya tadi? Poligon sisi 4. Ya, ini kita ganti 4. Kita bikin gini. Ya. Jadi ini poligon. Poligon ini pedomannya tadi katanya aktifkan window Docker transformation tab rotation. Yang ini berarti tab rotation ini angle-nya atau sudutnya 120, titik pusatnya dirubah ke bagian tengah bawah, lalu klik apply to duplicate. Apply to duplicate ini untuk X6 ya, jangan diklik pedomannya salah ini karena X6 ini. Klik saja, masukkan nanti 1 di sini copy lalu klik apply ya. Apply 1 kali, 2 kali ya. Atau langsung. Nah, coba perhatikan pedoman cara membuat ini ya. Pedomannya cara membuat ini. Ini saya bikin misalnya saya mau pakai warna hijau, misal objeknya pakai warna hijau. Ketebalannya saya ganti misalnya 3. Nah, ini dipakai tadi transformation rotates ini. Kalau rotates berarti diputar. Ini dia hanya ada tanda angle of rotation. Specify the angle by by apa namanya tadi penunjuknya ini. By which to rotate the object ya. Ini dimasukkan angka, katanya tadi berapa derajat di situ di pedomannya? 120 Bunda. 120. Jadi kita masukkan 120 di sini. Ya, masukkan 120. Titik pusatnya ini defaultnya di tengah, ini center. Kita pindahkan ke lower center ya, di bawah tengah. Lalu kita isi di sini 1. Lalu klik apply. Perhatikan hasilnya. Jadi langsung tercopy benda asli dengan sudut putaran 120. Klik lagi di sini, hasilnya seperti itu. Ya. Nah, coba kalau tadi pertanyaannya Nur Alisa, saya isi di sini 2, bisakah? Ini. Ya.
Caranya bisa. Cuma kadangkala ada aplikasi yang kadangkala kalau kita pindahkan dia punya titik pusat di sini, lalu saya klik apply, kadangkala dia pindahkan titik pusatnya ke sini. Jadi kalau pindah titik pusat di sini baru kita apply, nanti jadinya begini, kan enggak begitu yang kita inginkan, ya. Kita mau titik pusatnya pindah ke kanan atas sini. Apply. Tapi otomatis biasanya ada aplikasi yang kalau kita sudah pindahkan titik pusatnya ke bawah, lalu saya isi 2 di sini, apply langsung begini. Ya, logikanya adalah dia diputar 120 dari sini ke sini, ini titik pusatnya dia langsung pindahkan ke kanan, otomatis upper right, ya, ini. Jadi ini caranya bikin logo Mitsubishi dengan gampang sekali ya caranya. Saya ulang, ini berasal dari benda poligon sisi 4. Jadi kita bikin dari poligon, sisinya adalah 4, yang ini. Jumlah sisi 4, ya kasih langsing sedikit. Kalau misalnya logo Mitsubishi-nya agak modelnya begini, ya silahkan kalian membuat secara proporsional bentuknya ya. Kalau begini modelnya kan agak aneh, enggak begitu logonya. Ya misalnya kalian tidak sengaja bikinnya begini, diputarnya 120, sumbu putarnya di bawah, klik 2 kali, nanti jadinya begini kan. Padahal Mitsubishi tidak begini logonya. Ya, jadi bikinnya tadi ini agak ramping. Kira-kira begini. Baru ini diputar berapa? 120. Sumbu putarnya di bawah sini, ingat. Di lower center, apply, hasilnya ini. Ya. Nah, kalau saya mau 4, ini kan 3. 120 itu berasal dari 360 bagi 3. Kan satu putaran itu 360. Jadi kalau saya mau 3 benda yang jaraknya sama di sini, itu dipakaikan tadi sumbu putarnya 120. Kalau saya mau 4, misalnya poligon di dalam sini seimbang Ki dalam satu putaran, berapa derajat kira-kira? Saya pakai. Itu derajatnya dihitung. 360, coba kita bagi dengan 4, berapa? Ayo, 360 bagi 4 berapa? Siapa yang tahu? 90. 90. Baru masukkan berarti di sini 90, ya. Kita masukkan 90, titik pusatnya sama, kita mau putar di sini sumbu putar. Saya masukkan, kalau saya coba 1 saja dulu ya. Coba perhatikan hasilnya. Ini. Jadi 4 yang seimbang. Kalau saya mau 5, berarti saya pakai 360 dibagi 5. 360 bagi 5 berapa? Ayo. 360 bagi 5. Berapa? Berapa, ayo? 72, Bunda. 72, ya. Jadi 360 bagi 5 itu adalah 72. Masukkan lagi 72 di sini. 72, ini tuh sumbu putar, ingat selalu di sini. Apply 1, 2, 3, 4, ya. Jadi ada 5 benda yang seimbang jaraknya. Ya. Oke, paham ya? Cara menggunakan rotasi dengan menggunakan angle of rotation-nya. Itu satu lingkaran 360, kita mau berapa benda di dalam? Kalau 3 berarti 120, kalau 4 berarti 90, kalau 5 72. Silahkan membagi kalau berapa, ya, silahkan. Kalau mau bikin benda kayak gini, berarti tadi 360 bagi 5, ini diisi dengan 72. Paham ya? Insyaallah paham. Nah, ini lagi ada, kita tambahkan lingkaran. Jadi di Mitsubishi ini kita mau pakai lingkaran sehingga hasilnya begini. Sebelumnya tadi ini menjadi ini. Jadi bergabung jadinya. Caranya adalah ada fasilitas di objek, itu namanya saving. Save, ini adalah efek untuk benda yang kita tumpuk. Ada istilah weld, ada trim, ada intersection, ada simplify, from minus back minus front, dan boundary. Perhatikan
contoh penggunaan saving. Ya, perhatikan. Saya bikin sebuah kotak dan saya bikin sebuah lingkaran di sini. Ya, ini bendanya kan bertumpuk. Saya ganti dulu ketebalannya. Bendanya bertumpuk, ya. Lingkaran dan kotak saya tumpuk, artinya benda yang bersinggungan. Nah, benda yang bersinggungan di Corel Draw ada fasilitasnya, kita bisa mengganti dia dengan memilih saving. Kalau kita pilih well ini, objek pilih well, ya perhatikan well, bentuknya nanti bisa juga langsung dari sini, well. Jadi tadi objek saving well itu bisa langsung di properti otomatis aktif kalau saya aktifkan bendanya. Saya copy dulu ya supaya kelihatan perbedaannya. Ini benda yang bersinggungan ada dua, lingkaran dengan kotak. Ini kalau saya pilih well, combine object into a single curve object with a sign, fill and outline. Artinya kita menggabungkan objeknya akan menjadi seperti ini. Efek well, ya. Efek well itu hasilnya ini. Jadi kalau misalnya ada benda 3 saya tumpuk, ini well tadi ya, perhatikan well. Ini ada benda 3, saya copy jadi tambah lagi 1. Saya tambah lagi 1 di sini poligon misalkan ini. Saya ganti ke ketebalannya terserah boleh berapa. Kemudian warnanya misalnya saya ganti warna merah. Perhatikan kalau saya pakai efek well, ini ya. Jadi objeknya ada 3 yang bersinggungan. Saya aktifkan 3-3-nya. Saya pilih well. Perhatikan hasilnya. Ya. Ada 4, ada 5, ada 6 akan menyatu. Jadi dia akan menyatu di bagian yang bersinggungan itu. Dia akan menyatu di bagian ini. Jadi dia akan mengambil ini saja ini. Yang di luarnya ini yang ada. Ya. Itu efek well. Jadi misalnya kalau saya mau tadi ini, saya mau tambahkan lingkaran. Saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Saya pindahkan ini objeknya. Ini saya tambahkan dengan lingkaran di tengahnya. Elips. Perhatikan. Kemudian saya mau dia bentuknya, saya copy dulu objeknya supaya kelihatan hasilnya. Aktifkan seluruhnya. Saya well, hasilnya begini. Ya. Jadi well itu hasilnya ini. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya?